Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firda Ananda. Sore ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi dan Wagub Sumbar Audi Joinaldi menyambut kedatangan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar di Bandara Internasional Minangkabau pada Jumat 27 Agustus 2021. Kunjungan kerja Siti Nurbaya ke Sumbar dalam rangka menghadiri peresmian Nagari Pasielaweh, Kabupaten Agam sebagai Nagari Konstitusi yang merupakan bagian dari upaya Mahkamah Konstitusi membangun role model dalam penegakan konstitusi. Menteri LHK memberikan apresiasi masyarakat Sumbar memiliki semangat dan komitmen untuk sadar berkonstitusi. Apalagi di Sumbar sudah ada Nagari Sadar Konstitusi dan diharapkan bisa ada lebih banyak sehingga masyarakat lebih sadar hukum. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami, Rizka Desri dari Tribun Padang yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizka. Halo, selamat sore Firda. Rizka, bisa Anda jelaskan 3 Menteri Jokowi ini ke Sumbar dalam rangka apa? Ya benar Firda, hari ini sejak kemarin Sumatera Barat itu ramai-ramai dikunjungi oleh Menteri Presiden Jokowi. Nah, ketiga menteri tersebut adalah Menteri Desa Abdul Halim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Menteri Lingkungan Hidup itu Siti Nurbaya. Nah, kunjungan tersebut ada terkait bidang hukum, lingkungan hidup, pariwisata, dan desa. Nah, ketiga menteri tersebut datang pada hari yang sama, Jumat 27 Agustus, namun berbeda jam. Nah, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bersamaan datangnya dengan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar. Sementara Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya datang pada sore harinya dan langsung menuju kota Bukit Tinggi. Sementara 2 menteri lainnya mengunjungi sejumlah daerah di Sumbar untuk melakukan kunjungan kerja. Begitu, Firda. Kemudian bisa Anda jelaskan terkait agenda apa yang dilakukan oleh masing-masing menteri ini di Sumbar kemarin? Ya, saat kedatangan di hari Jumat itu, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno langsung mengunjungi kota Pariaman, yaitu Desa Wisata Apar. Nah, di kesempatan tersebut, sempat Sandiaga Uno menyaksikan atraksi monyet jenis beruk, yaitu untuk dalam memetik kelapa. Nah, selain itu juga melihat aspek-aspek apa yang menjadi andalan di Desa Wisata Apar. Nah, kita ketahui Desa Wisata Apar ini masuk dalam 50 desa wisata, Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Nah, kedatangan Menparekraf ini dalam rangka memfollow up gitu, melakukan koordinasi serta mengapresiasi atas apa yang diraih oleh desa wisata yang ada di Sumbar. Nah, selain Desa Wisata Apar, Menparekraf juga mengunjungi desa wisata lainnya di Sumatera Barat, yaitu di 50 kota, Agam, dan Tanah Datar. Sementara itu Menteri Desa kemarin mengatakan kedatangannya ke Sumbar itu karena merasa terkesan dengan Sumbar. Dia sudah mengenal Sumbar itu sejak lama, apalagi melalui pejuang dan karya tulisnya, yaitu Buya Hamka dan Haji Agus Salim. Nah, selain itu juga Menteri Desa Abdul Halim Iskandar mengatakan kedatangannya juga menjalankan fungsinya sebagai Menteri Desa, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi nasional, yaitu melalui level desa. Nah, yakni level desa yang dimaksud ini adalah melalui desa wisata, fokus pada desa wisata dengan mendorong bagaimana wisatawan ini datang ke desa wisata tersebut. Nah, sementara Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya itu mengatakan kedatangannya untuk meresmikan Nagari Pasielaweh sebagai Nagari Konstitusi, di mana Nagari Konstitusi ini adalah upaya Mahkamah Konstitusi dalam membangun role model penegakan konstitusi di Indonesia. Begitu, Firda. Rizka, kemudian apa harapan dan tanggapan dari Pemprov Sumbar sendiri terkait adanya kedatangan 3 menteri dari Jokowi ini? Ya, kedatangan menteri ini kan tidak cuma sekali ini ke Sumatera Barat, sudah ada sebelumnya. Nah, mungkin ini adalah bentuk apresiasi atau bentuk perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, khususnya nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat, Firda. Nah, kemudian dan ini juga menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama ini dengan fokus kepada nagari, penguatan nagari, dan itu juga didukung oleh pemerintah pusat. Nah, diharapkan dengan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini bisa
mempercepat pembangunan Sumbar ke depan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah Sumbar sendiri hingga saat ini. Begitu, Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Padang, Rizka Desri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dari Sumbar kita beralih ke Papua, Saudara. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo beserta rombongan tiba di Kota Sorong, Papua Barat. Dalam kunjungannya di Kota Sorong, Panglima TNI dan Kapolri meninjau proses penanganan COVID-19 di Papua Barat. Rombongan tiba di Sorong sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur maksud kami. Setibanya di Kota Sorong, kedua pimpinan di lingkungan TNI Polri ini disambut oleh Wali Kota Sorong. Selain itu, dilanjutkan dengan laporan pasien positif COVID-19 dan capaian vaksinasi di Kota Sorong, Papua Barat. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami, wartawan dari Tribun Papua Barat, ada Safwan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Safwan. Halo, Firda. Safwan, bisa Anda jelaskan hal apa saja yang menjadi fokus dalam kunjungan Kapolri dan juga Panglima TNI di Kota Sorong, Papua Barat ini? Iya, baik Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, kembali lagi dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa hari ini baru saja ada kunjungan dari kedua pucuk pimpinan TNI Polri yang berkunjung ke Kota Sorong untuk memastikan penanganan COVID-19 di Kota Sorong, khususnya di Papua Barat, dan juga penanganan vaksinasi untuk masyarakat yang ada di Kota Sorong dan juga Papua Barat. Begitu, Firda. Safwan, kemudian bagaimana respon dari Panglima TNI dan juga Kapolri terkait penanganan COVID-19 di Kota Sorong saat ini? Ya, berdasarkan wawancara kami dengan Wali Kota Sorong, mereka sangat mengapresiasi penanganan COVID-19 di Kota Sorong dan juga Papua Barat karena pada bulan Juli lalu dan pada 2020 tahun lalu kasus COVID-19 di Papua Barat dan di Papua Barat khususnya di Kota Sorong sangat melonjak dan daerahnya masuk di wilayah merah. Namun dengan kerja keras semua pihak, khususnya pihak medis dan juga Satgas COVID-19 Kota Sorong dan juga COVID-19 Papua Barat, sehingga bisa menekan angka COVID-19 di Kota Sorong dan juga Papua Barat. Firda. Safwan, kemudian berdasarkan pantauan Anda di lapangan setelah rombongan ini tiba di Kota Sorong, kegiatan apa saja yang mereka lakukan di sana kemudian? Iya, selain berkunjung ke Kota Sorong, Papua Barat untuk memastikan penanganan COVID-19 di Kota Sorong dan juga Papua Barat, kedua pucuk pimpinan tersebut juga melakukan pertemuan dengan seluruh Forkopimda, baik Provinsi Papua Barat dan juga Forkopimda yang ada di kabupaten kota, terkait dengan penanganan COVID-19. Namun pertemuan tersebut tertutup dan tidak bisa diliput sama sekali. Selain itu, kedua pimpinan juga meninjau pelaksanaan vaksinasi yang mana dilakukan di areal kantor Wali Kota Sorong. Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Safwan juga melakukan wawancara dengan Wali Kota Sorong Lambert Chitmau terkait hal ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Paling top untuk Papua Barat itu Kota Sorong penanganan COVID. Kalau sudah begitu, indikasinya apa Pak? dia dari tingkat kesembuhan kan sudah mau habis kan? Luar biasa. Apresiasi yang diungkapkan dari Pasien yang ada di rumah sakit hanya 9. Mungkin sebentar malam atau besok kamu pulang lagi. Atau kamu masuk lagi. Dari Papua Barat kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Berawal dari sebuah postingan curhatan buruh viral di media sosial, pabrik di Karanganyar ketahuan tarik pembayaran untuk vaksin COVID-19. Dalam curhatan tersebut, buruh itu menyebutkan bahwa ia dimintai biaya penarikan untuk vaksinasi sebesar Rp50.000. Postingan itu diunggah pada Kamis 26 Agustus 2021 di akun Instagram @infowongkaranganyar_IWK.
Untuk mengetahui informasi kebenaran postingan tersebut, Tribun Solo sudah mengonfirmasi kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Karanganyar dan meminta penjelasan kepada Bupati Karanganyar Yuliatmono terkait kasus ini. Dan saat ini kami sudah tersambung bersama wartawan dari Tribun Solo, Fristin Intan, yang akan memberikan laporannya terkait adanya pungutan ini. Halo Fristin. Halo Fristin. Halo Firda. Fristin, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi curhatan buruh ini bisa viral di media sosial? Baik, terkait dengan adanya kabar bahwa buruh di Karanganyar mendapatkan pungli sebesar 50.000 dari pihak pabrik yang diketahui dari penelusuran dari Tribun Solo menyatakan bahwa pabrik itu berada di Kebak Kramat, Karanganyar, dan dari postingan itu yang diposting dari salah satu media sosial yang viral yang ada di Karanganyar, yaitu IWK Karanganyar, dan dari postingan itu banyaklah masyarakat yang mengetahui adanya aktivitas ataupun dari pabrik yang rencananya akan melakukan vaksin pada Kamis minggu depan untuk melakukan vaksinasi dengan harga 50.000 itu. Firda. Kemudian bagaimana untuk tindak lanjut dari pemerintah setempat terkait adanya penarikan biaya ini? Baik, setelah 1 hari selama berdirinya viralnya itu langsung dilakukannya penelusuran dari pihak Kabupaten Karanganyar ataupun dari Bupati Yuliatmono, dari stafnya, dan saat dikonfirmasi juga pihaknya langsung menegaskan bahwa pabrik walaupun dia ingin melakukan vaksinasi harus secara gratis, walaupun itu dari mana asalnya tetap harus melakukan verifikasi dan juga biaya dibebankan oleh perusahaan itu sendiri, karena pada dasarnya pemberlakuan vaksinasi itu dilakukan bagi perusahaan dan harusnya dari pihak perusahaan lah yang membiayai, dan juga harus berkoordinasi dengan pihak Pemkab Karanganyar untuk dilakukannya prosedur-prosedur yang ada, Firda. Kemudian bagaimana Fristin terkait kondisi pabrik dan buruh setelah adanya tindakan lanjut dari Pemkab Karanganyar sendiri? Baik, untuk dari tindakan dari pabrik itu sendiri, maksud saya buruh langsung menyambut baik dengan kabar bahwa pembatalan ini langsung dibatalkan pada hari Jumat kemarin dan langsung diinformasikan secara langsung saat sebelum melakukannya pembubaran kerja itu sendiri. Hal itu disampaikan oleh UJ, salah satu buruh pabrik yang ada di kawasan Kebak Kramat itu. Dan dari keterangannya mengatakan bahwa seluruh karyawan pabrik yang berjumlah sekitar 600 buruh ini langsung dikumpulkan di satu tempat aula pabrik itu dan diumumkan untuk melakukannya pembatalan vaksinasi yang berbayar sebesar 50.000 yang alasannya untuk melakukannya jasa suntik dan juga APD bagi buruh yang akan melakukan vaksinasi. Dan dari itu juga pihak buruh juga sempat mendapatkan intimidasi dari pihak mandor buruh mengatakan bahwa jangan selalu apa-apa dilakukan di medsos. Akan tetapi dari itulah dari pihak buruh langsung melakukan aksi protesnya, jika kami tidak melakukannya ini, apakah nanti minggu depan akan mendapatkan biaya vaksinasi seperti itu. Jadi buruh juga dilema dengan keadaan itu sendiri. Namun juga Bupati Karanganyar mengatakan bahwa pihaknya juga meminta apabila ada kasus serupa yang ada di Karanganyar untuk selalu menginformasikan kepada Pemkab langsung dan langsung ditindak pada hari itu juga. Seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Fristin Intan juga melakukan wawancara dengan Bupati Karanganyar Yuliatmono terkait adanya pungutan vaksin COVID-19 ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ketentuannya vaksin itu hakikatnya gratis, diberikan kepada semua warga negara Indonesia. Nah, kalau perusahaan-perusahaan itu kewajibannya memvaksin buruh karyawannya, ya biayanya yang menanggung perusahaan, tidak boleh dibebankan pada karyawannya. Itu keliru ya, harus dikembalikan. Walaupun itu mekanisme pengembalian itu, iya, dia dapat dari manapun, tanggung jawabnya pimpinan usaha.
tidak boleh memungut, membebani atau bagi beban, jangan. Ya. Kita akan tindak, tidak boleh. Karena kewajiban memvaksin karyawan itu tanggung jawabnya perusahaan. Buruh, karyawan tidak boleh dibebani. Besok akan kita tindak lanjuti dan kalau sudah berlangsung ya harus kembalikan. Ya. Ya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan peninjauan ke lapangan dan melakukan dialog secara langsung terkait pelaksanaan penanganan COVID-19 di Sulawesi Tengah. Kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Kota Palu, Sulawesi Tengah tidak hanya meninjau pelaksanaan COVID-19. Bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Menko Perekonomian menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah seperti Bupati dan Wali Kota beserta Forkopimda se-Sulawesi Tengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengutarakan penerapan PPKM di Sulawesi Tengah sudah mulai membuahkan hasil. Menurutnya selama bulan Agustus ini, kasus aktif sudah mulai turun rata-rata sebesar 8,77%. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Palu, ada Muhammad Salam yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Salam. Halo Firda. Salam, bisa Anda jelaskan secara garis besar apa saja yang dibahas dalam rakor Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ini bersama Forkopimda dan Kepala Daerah di Sulawesi Tengah? Baik Firda, bahwasanya kunjungan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto ke Provinsi Sulawesi Tengah membahas sejumlah hal, diantaranya adalah terkait permasalahan ketersediaan dan suplai vaksin dari pemerintah pusat dan provinsi kepada kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Dan juga dilanjutkan dengan pembahasan terkait penanganan COVID di Sulawesi Tengah. Sebab di Sulawesi Tengah sendiri saat ini dari 13 kabupaten kota ada 10 yang menerapkan PPKM level 3, sementara 3 daerah lainnya di Sulawesi Tengah itu menerapkan PPKM level 4. Firda. Salam, kemudian siapa saja kepala daerah yang hadir langsung saat rakor bersama Menko Perekonomian Airlangga ini? Baik Firda, bahwasanya rakor kemarin, rakor itu dilakukan secara terbatas di kantor Gubernur Sulawesi Tengah, dan yang menghadiri dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu Gubernur Sulawesi Tengah sendiri, Rusdi Mastura, ditemani Wakil Gubernurnya Mamun Amir dan Forkopimda di Sulawesi Tengah. Sementara untuk kepala daerah yang ikut hadir langsung dalam rakor tersebut antara lain Wakil Wali Kota Palu, Dr. Reni Alamajido, kemudian Bupati Sigi Muhammad Irwan dan Bupati Donggala Kasman Lasa. Sementara kepala daerah lainnya itu mengikuti rakor secara virtual, Firda. Kemudian apa arahan dari Menteri Perekonomian ini kepada Gubernur dan Bupati Wali Kota di Sulawesi Tengah? Baik, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan Sulawesi Tengah sudah punya formula untuk pengendalian COVID-19 dan jika formula tersebut direplikasi ke semua posko, dirinya yakin level asesmen akan segera turun. Dan dengan kunjungan itu juga Menteri Perekonomian menargetkan pada PPKM ke depan di Sulawesi Tengah itu dapat turun ke level 3 bahkan ke level 2 maupun 1. Dan upaya yang harus dilakukan sedikit lagi karena angka mobilitas sudah turun dan tingkat kasus aktif sudah turun ke tingkat 2. Hanya saja menurut Menteri Perekonomian tersebut tingkat bor di Sulawesi Tengah itu masih tinggi. Tinggal menambah jumlah konservasi tempat tidur dan memanfaatkan isolasi terpadu. Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait hal ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Dan Prof. Wiku dari Satgas COVID, kemudian dari Deputi dan beberapa anggota DPR, Komisi Banggar, Pak Pimpinan Banggar, Pak Muhyiddin dan Pimpinan Komisi 9, Pak Melki Lakane dan Renat. Rapat kali ini adalah koordinasi di Sulawesi Tengah. Kita ketahui Sulawesi Tengah ini kasusnya dalam minggu-minggu ini masih tumbuh
sebesar 9%. Dan ini tertinggi di Sulawesi. Seluruhnya Sulawesi sudah turun minus 8,77. Namun Sulawesi Tengah trennya sudah menurun ke bawah. Beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup baik. Dilihat ke isoter dari fasilitas 80 isi 17, sehingga kelihatan tekanan sudah mulai turun. Dan tadi di kampung Tangguh itu yang kena COVID 0. Jadi artinya kalau seluruh kabupaten kota mengikuti best practice yang ada di kampung Tangguh, saya yakin Sulawesi Tengah juga akan turun. Dan tadi dengan rapat dan fasilitas yang disediakan, baik untuk rumah sakit maupun kapasitas isoter, rumusnya sudah ada dan rumusnya sebetulnya sudah ada di Kota Palu itu sendiri. Tinggal direplikasi dengan penambahan daripada posko-posko. Ya kalau rapat mungkin Pak Gubernur posko Tangguh disuruh presentasi saja Pak, supaya di DPRD Kota Tanjung Pinang melakukan pengadaan kendaraan baru berupa sebuah mobil mewah di tengah kondisi pandemi COVID-19. Informasi lebih lengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda seusai jeda. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 3 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bahan bakar minyak BBM truk pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon tahun anggaran 2019 resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ambon pada Jumat 28 Agustus 2021 sore. Ketiganya yakni Kepala DLHP Kota Ambon, Kepala Seksi Pengangkutan Bidang Kebersihan yang juga berperan sebagai pejabat pembuat komitmen dan mantan manajer SPBU Belakang Kota. Ketiga tersangka akan menjalani penahanan selama 20 hari di Rutan Ambon dan Lapas Perempuan Ambon. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Dian Fritsnale, mengatakan perbuatan ketiga tersangka merugikan negara sebesar 3,6 miliar rupiah. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Ambon. Ada Salma Pikalohata yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Salma. Iya, halo. Salma, bisa Anda jelaskan siapa saja tersangka yang ditahan dan berapa lama mereka akan ditahan ini? Ya, Firda dan Tribuners, dalam kasus dugaan pengadaan bahan bakar minyak. Dinas Lingkungan Hidup dan Pelampahan Kota Ambon ini ada 3 tersangka yang sudah ditahan kemarin oleh Kejaksaan Negeri Ambon. Ketiganya itu seperti yang tadi disebutkan, yakni ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pelampahan Kota Ambon, Usia Ijab. Kemudian ada Kepala Seksi Pengangkutan Bidang Kebersihan yang juga berperan sebagai pejabat pembuat komitmen, yakni Mauritia Balesi, dan juga Ricky M. Syauta. Dia merupakan mantan manajer SPBU Belakang Kota.
Ya, ketiganya ini akan ditahan selama 20 hari di rutan Ambon dan juga lapas perempuan. Salma, kemudian mengapa ketiga tersangka ini baru ditahan kemarin dan sementara penetapan tersangka ini sudah dilakukan dua bulan lalu? Ya, penetapan ketiga tersangka baru saja ditahan, padahal penetapan tersangka telah dilakukan sejak 2 bulan lalu karena pihak Kejaksaan Negeri Ambon masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Maluku. Jadi hasil audit itu diperlukan untuk mengetahui kerugian negara dalam kasus korupsi yang diduga merugikan negara 9 miliar tersebut. Salma, berapakah jumlah kerugian yang didapatkan dari perkara dugaan korupsi ini dan apakah ada kemungkinan kerugian dari anggaran tahun 2020? Ya, berdasarkan keterangan dari Kejari Ambon, dia menyebutkan bahwa perbuatan ketiga tersangka ini merugikan negara sebesar 3,6 miliar, sesuai dengan hasil audit dari BPKP Maluku tadi. Kemudian, karena kasus ini adalah kasus yang dilakukan pada tahun 2019, namun ada kemungkinan kasus ini juga memakai anggaran tahun 2020, namun sampai saat ini pihak BPKP Maluku masih akan terus melakukan hasil audit untuk mengetahui apakah ada juga kerugian negara dalam anggaran tahun 2020. Salma, apakah ada kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus korupsi ini? Kabar terakhir yang kami himpun belum ada perkembangan kasus dan juga belum berdasarkan hasil audit yang sudah ditemukan, tidak ditemukan adanya penambahan tersangka lagi. Untuk sementara masih 3 tersangka yang ditetapkan dan belum ada pihak tertentu yang dikaitkan dalam kasus ini. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Ambon Salma Pikelohata atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. DPRD Kota Tanjung Pinang melakukan pengadaan kendaraan baru berupa sebuah mobil mewah di tengah kondisi pandemi COVID-19. Diketahui mobil mewah tersebut milik Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang, Yuniarni Pustokoweni. Sistem layanan pengadaan secara elektronik Kota Tanjung Pinang tertera, harga mobil tersebut pagu anggarannya Rp644 juta. Jenis mobil mewah tersebut adalah merek Toyota Camry tipe V Automatic. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Batam, ada Ilham Muhammad yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ilham. Halo rekan Firda. Ilham, bisa Anda jelaskan jenis mobil mewah apa yang baru diadakan dan sebenarnya ini milik siapa? Oke, baik rekan Firda. Jadi ingin saya laporkan bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana situasi sangat buruk ya pada bidang ekonomi, semua merasakan kesulitan dan kesusahan. Nah, terkait dengan itu justru di DPRD Kota Tanjung Pinang, di tengah pandemi COVID-19 yang masih cukup tinggi, justru mengadakan pengadaan baru sebuah mobil mewah. Dan diketahui mobil mewah itu milik dari Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang, Yuniarni Pustokoweni. Nah, hal itu kita ketahui juga terkait dengan pengadaan mobil baru dan mewah ini adalah melalui sistem layanan pengadaan secara elektronik ataupun LPSE Kota Tanjung Pinang, tertera harga mobil tersebut anggarannya sejumlah Rp644 juta. Dan mobil dinas baru itu dianggarkan melalui APBD tahun 2021 oleh Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kota Tanjung Pinang. Ilham, kemudian kapan mobil ini akan diserahkan ke DPRD Tanjung Pinang? Baik, terkait dengan penyerahan dari mobil dinas mewah ini sudah diserahkan dari pihak marketing Agung Toyota Tanjung Pinang kepada pihak DPRD. Hal itu diungkapkan oleh Iwan Pakpahan selaku marketing dari Agung Toyota Tanjung Pinang saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu bahwa mobil tersebut sudah diserahkan ke DPRD Tanjung Pinang pada hari Rabu tanggal 25 bulan Agustus 2021. Ilham, kemudian bagaimana untuk tanggapan dari pihak DPRD sendiri terkait adanya pengadaan mobil mewah ini? Baik, namun sayangnya rekan Firda, saat kita mencoba untuk menghubungi dari pihak DPRD, baik itu dari Ketua DPRD maupun Sekwan, saat itu pada hari Jumat kita turun langsung ke lapangan dan menyaksikan langsung mobil mewah merek Mercy ini. Saat kita ingin mencoba mengkonfirmasi, ternyata
di kantor tersebut Ketua DPRD sedang tidak ada di tempat, sedangkan untuk sekwannya sedang cuti keluar kota, sehingga tanggapan dari mereka kita belum bisa mendapatkan hingga saat ini. Nah, di sisi lain rekan Firda, ingin saya sampaikan bahwa kondisi mobil itu memang sangat-sangat benar baru ya, di mana saat melakukan pantauan di lapangan terlihat mobil Toyota Camry tipe V automatic ini sangat mengkilap, dan di mana jok ataupun kursinya juga masih terbungkus dengan plastik, yang artinya mobil tersebut masih sangat baru. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Batam Ilham Muhammad atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan akan merekrut calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2021 ini. Berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan, pelaksanaan seleksi atau tes CPNS Kabupaten Musirawas akan dilaksanakan pada 6 Oktober sampai 14 Oktober 2021. Sementara jadwal tes untuk P3K non-guru pada 15 hingga 16 Oktober 2021. Kepala Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musirawas, Weltinus, mengatakan, untuk pelaksanaan tes CPNS ini, peserta wajib melaksanakan swab tes PCR kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam dan atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam. Bagi peserta yang tidak membawa hasil tes tersebut, maka tidak diperbolehkan mengikuti tes CPNS. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Sriwijaya Pos ada Ahmad Farouzi yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo, Farouzi. Halo, Firda, baik. Farouzi, bisa Anda jelaskan apakah pihak panitia menyiapkan lokasi tes swab PCR atau rapid test antigen begitu di lokasi tertentu atau kerjasama dengan pihak terkait, mengingat jumlah peserta CPNS dan juga P3K di Musirawas saat ini sangat banyak? Baik, rekan Firda dan pemirsa, bisa saya laporkan bahwasanya untuk pelaksanaan rapid test ini atau swab ini, pihak panitia dari BKPSDM Kabupaten Musirawas itu tidak menyiapkan tes swab, itu demikian. Bagaimana apabila nanti peserta tes CPNS dinyatakan positif COVID-19? Halo, Farouzi? Seperti itu apabila ditempatkan di PSDM, demikian, rekan Firda. Farouzi, mungkin bisa Anda jelaskan kembali terkait hal ini, apabila nantinya ada peserta tes CPNS yang dinyatakan positif COVID-19, bagaimana tindakan dari panitia? Baik, untuk peserta yang terindikasi positif atau reaktif COVID-19 itu, maka peserta itu disarankan atau diminta untuk melapor ke pihak panitia. Apakah nantinya akan dilakukan tes kembali atau dijadwalkan ulang kembali untuk pelaksanaan jadwal yang berikutnya, atau dianggap gugur, itu pihak KPSDM sendiri sampai saat ini belum bisa memutuskan, masih menunggu keputusan dari BKN pusat. Demikian, rekan Firda. Oke, Farouzi, untuk peserta luar BKN Palembang yang tes di lokasi BKN masing-masing, apakah berbarengan dengan jadwal tes di Kabupaten Musirawas? Baik, untuk jadwal pelaksanaan tes CPNS 2021 ini, bagi yang di luar BKN regional Palembang yang tidak berbarengan dengan Kabupaten Musirawas itu jadwalnya berbeda-beda, rekan Firda. Ada yang di awal, ada yang setelah dari Musirawas. Bisa saya sebutkan salah satu contohnya dari Kendari ya, yang tes melalui BKN Kendari itu dijadwalkan pada tanggal 6 September. Maksud kami 6 September, demikian. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Weltinus, Kabid Pengangkatan dan Pemberhentian BKPSDM Kabupaten Musirawas. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Izin Bapak, untuk seleksi CPNS ini wajib tes swab PCR ya? Iya, untuk tes SKD di Musirawas itu wajib swab tes RT-PCR dan itu berlaku kurun waktu 2 kali 24 jam sebelum tes. Jadi sebelum pelaksanaan ya? Iya, sebelum pelaksanaan. Kemudian atau antigen. Nah, kalau antigen itu berlaku maksimal 1 kali 24 jam. Kemudian juga peserta diwajibkan membawa surat pernyataan kesehatan. Itu ada di akun peserta masing-masing dan itu wajib juga dibawa pada waktu
mengikuti tes. Bagi peserta yang terindikasi positif, bagaimana Pak itu? Kalau yang terindikasi positif reaktif COVID-19, yang bersangkutan melapor ke panitia. Apabila nanti atau diikutkan untuk tes dengan waktu yang berikutnya, atau dianggap gugur pada waktu tes yang bersangkutan melapor. Mungkin dijadwalkan ulang mungkin Pak ya? Mungkin dijadwalkan ulang, cuman tunggu kebijakan dari BKN Pusat. Jumlah peserta kita berapa untuk CPNS? Untuk CPNS secara keseluruhan 2.456 peserta. Namun yang ikut tes di Musirawas di SMK Negeri 2 hanya 2.138 orang. Nah, ada beberapa peserta yang ikut di domisili yang bersangkutan masing-masing di BKN masing-masing. Itu ada di Samarinda, di Padang, di Lampung, Yogyakarta, di Bandung, Jakarta. Itu secara keseluruhan 318 orang. 318 itu yang di luar wilayah Musirawas? Iya, di luar Musirawas. Dia mengambil titik lokasi di domisili mereka masing-masing. Kemudian untuk P3K non guru yang ikut tes 209 orang. PPKM level 4 Kota Jambi yang dilakukan dari 23 Agustus hingga 29 Agustus akan diperpanjang. Perpanjangan PPKM level 4 Kota Jambi bersamaan dengan Kabupaten Batanghari dan daerah lainnya berdasarkan Inmendagri nomor 36 tahun 2021. Periode perpanjangan PPKM level 4 yang dari pemerintah pusat ini diberlakukan hingga 6 September 2021 lamanya. Namun, walaupun PPKM Kota Jambi diperpanjang, pengetatan dalam kota kemungkinan tidak akan dilakukan lagi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Jambi. Ada Rara yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Rara. Iya, selamat sore rekan Firda. Rara, bisa Anda jelaskan bagaimana perkembangan pengetatan PPKM level 4 di Kota Jambi dan selama berapa hari nanti penerapannya? Oke, rekan Firda, untuk sejauh ini dari tanggal 23 Agustus 2021 hingga hari ini, tanggal 28 Agustus 2021 ini perkembangan PPKM level 4 itu terus diberlakukan dengan beberapa indikator yang ditemukan di lapangan. Ternyata tingkat kepatuhan masyarakat itu semakin kesini semakin membaik, seperti itu rekan Firda secara umum. Kan berakhir perpanjangan PPKM level 4 akan berakhir 29 Agustus begitu. Apakah pengetatan ini akan diperpanjang bersamaan dengan bersama PPKM level 4 atau bagaimana informasinya? Iya, jadi nanti PPKM level 4 ini diperpanjang hingga tanggal 6 September 2021. Ini berdasarkan Inmendagri yang sebelumnya Anda sebutkan. Untuk perpanjangan pengetatan itu kemungkinan memang belum dapat dipastikan oleh pemerintah Kota Jambi, namun adanya pengetatan PPKM level 4 pasti akan diberlakukan berdasarkan Inmendagri nomor 36. Pengetatan yang belum tahu ini nanti akan rencananya akan dirapatkan terlebih dahulu oleh Forkompinda Kota Jambi nanti malam hingga keesokan harinya dengan beberapa berkala seperti itu rekan Firda. Dan kalau untuk pengetatan ini nanti akan ada beberapa pertimbangan yang dilakukan saat melakukan rapat bersama Forkompinda, seperti itu rekan Firda. Mungkin bisa Anda jelaskan apa indikasi pengetatan ini mungkin nantinya akan diperpanjang begitu? Oke. Kalau untuk indikasi diperpanjang atau tidaknya nantinya PPKM level 4 ini yang nantinya akan ada pengetatan atau tidaknya, ini berdasarkan tingkat kesembuhan yang tentunya harus tinggi, lalu setelah itu tingkat kematian yang bisa dibilang nihil seperti itu, atau tingkat kesakitan yang juga semakin menurun, dan juga nanti tracking yang semakin gencar. Dengan adanya tracking nanti banyak yang diketahui terkonfirmasi positif atau tidaknya, seperti itu rekan Firda, dan juga tingkat kepatuhan masyarakat dari sisi penggunaan masker dan juga beberapa sektor usaha non esensial dan esensial yang mentaati peraturan dari instruksi Wali Kota nomor 19 tahun 2021, seperti itu rekan Firda. Rara, kemudian bagaimana dengan pemberlakuan testing, tracing, dan treatment atau 3T di Kota Jambi selama pengetatan PPKM level 4 ini? Kalau untuk 3T pemberlakuannya di Kota Jambi sejauh ini dari pantauan Tribun Jambi dan juga informasi yang kami dapat dari sejumlah pemerintah Kota Jambi itu
testingnya dilakukan pemerintah Kota Jambi selain ada di lab Kesda yang sudah dimiliki oleh pemerintah Kota Jambi, juga ada di rumah sakit swasta maupun negeri dan maksudnya rumah sakit pemerintah begitu, dan juga ada di sebagian puskesmas, di seluruh puskesmas yang ada di Kota Jambi. Itu meliputi masyarakat yang terkena terpapar COVID-19 nanti melakukan tracing kepada keluarganya yang bisa dibilang suspek, bisa dibilang kontak erat seperti itu ya. Lalu selain itu lebih gencarnya lagi saat ini ternyata ada sistem jemput bola seperti itu rekan Firda. Jadi pihak puskesmas datang ke kediaman orang yang kontak erat seperti itu, dan itu ternyata mendapatkan feedback seperti itu ke pemerintah Kota Jambi, menjadi lebih tahu nih seperti apa keadaan Kota Jambi yang sebenarnya, karena semakin adanya jemput bola, semakin gencarnya jemput bola tersebut, semakin banyak informasi atau data yang kita dapatkan dari lapangan seperti itu rekan Firda. Kalau untuk tes penanganan di rumah sakit di sini dan juga di beberapa rumah isolasi sudah disediakan oleh pemerintah Kota Jambi, hingga ke makannya para pasien isolasi sudah disediakan oleh pemerintah Kota Jambi. Demikian. Rara, apabila 3T ini terpenuhi, apakah nantinya Pemkot Jambi akan tetap menerapkan PPKM level 4 sesuai ini Mendagri, atau ada kebijakan sendiri di daerah tersebut, Rara? Baik, kalau untuk ini semua terpenuhi ya rekan Firda, tentunya nanti ada pertimbangan yang akan dilakukan pemerintah Kota Jambi berdasarkan informasi yang saya dapat dari Pak Syarif Fasya, Wali Kota Jambi. Halo, Rara? Tribuners, kami mengalami sedikit kendala teknis dengan jurnalis kami Rara Zaroh dari Tribun Jambi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dalam rangka HUT Poluan ke-73, Polresta Malang Kota bersama alumni Akpol tahun 1999 menggelar kegiatan vaksinasi untuk warga binaan Lapas Perempuan kelas 2A Malang. Kegiatan tersebut langsung dihadiri oleh Kapolresta Malang Kota, AKBP Budi Hermanto, didampingi oleh Wakapolresta Malang Kota, AKBP Denny Herianto, dan Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Eko Novianto. AKBP Budi Hermanto juga mengungkapkan alasan memilih Lapas Perempuan kelas 2A Malang karena kegiatan vaksinasi tidak melihat siapapun, sehingga pihaknya menjalankan vaksinasi untuk para warga binaan di Lapas kelas 2A ini. Terkait informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami dari wartawan dari Tribun Jatim, ada Kuku Kurniawan yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo, Kuku. Halo, Kuku. Halo. Kuku, bisa Anda jelaskan dalam rangka apa Polresta Malang Kota ini menggelar kegiatan vaksinasi di Lapas Perempuan kelas 2A Malang? Jadi pada hari Sabtu hari ini, Polresta Malang Kota menggelar vaksinasi untuk warga binaan Lapas Perempuan kelas 2A Malang. Kegiatan tersebut untuk targetnya 260 warga binaan, dan vaksin yang digunakan adalah jenis AstraZeneca. Untuk sasarannya sendiri, untuk tujuannya sendiri, untuk merupakan meningkatkan herd immunity warga binaan. Kemudian ada berapa warga binaan yang divaksin dan bagaimana jalannya vaksinasi di sana? Untuk jumlah totalnya sendiri ada 5, untuk warga binaannya jumlahnya sendiri totalnya ada 511, tapi yang untuk mengikuti dari vaksinasi Polresta Malang Kota sendiri ada 260 warga binaan, sedangkan sisanya sebanyak 240 warga binaan sudah menerima vaksinasi dari Dinkes Kota Malang. Mungkin bisa Anda jelaskan, Kuku, terkait alasan Polresta Malang Kota ini memilih Lapas Perempuan kelas 2A sebagai tempat kegiatan vaksinasi, apa alasannya? Karena
untuk vaksinasi sendiri, karena memang memilih itu karena kan ini warga binaan di lapas perempuan kelas 2A Malang sendiri mengalami overkapasitas sehingga tidak bisa melakukan physical distancing, sehingga vaksinasi diperlukan untuk meningkatkan herd immunity para warga binaan sehingga terhindar dari COVID. Oke, baik. Terima kasih wartawan dari Tribun Jatim, Kukuh Kurniawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda selesai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Kasus si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Kasus si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Kasus si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strategi? Masih bersama saya, Ferdana di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Partai Umat resmi menjadi peserta parpol yang siap bertarung di pemilu 2024 mendatang. Partai yang dideklarasikan pada 29 April 2021 ini, Yogyakarta, telah mendapatkan SK Kemenkumham Agustus 2021.
Selain itu, Partai Umat juga meresmikan kantor Dewan Pimpinan Pusat yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya nomor 63 Tebet, Jakarta Selatan. Partai itu menyebut siap berkompetisi dalam kontestasi pemilu. Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi mengatakan dengan disahkannya Partai Umat ini menjadi tonggak awal untuk memperjuangkan keadilan sosial berdasarkan tauhid. Ia menyebut perjuangan Partai Umat akan bersungguh-sungguh berjuang untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari tribunnews.com, ada Fandi Permana yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Fandi. Halo Fandi. Fandi, setelah mendapatkan SK dari Kemenkumham sebagai partai politik, apa tujuan dari didirikannya Partai Umat ini? Baik, rekan Firda. Selamat sore Tribuners. Partai Umat baru saja meresmikan kantor Dewan Pimpinan Pusat usai mendapatkan SK Kemenkumham sebagai peserta parpol yang siap bertarung untuk pemilu 2024. Pendirian partai ini sendiri berdasarkan ujaran dari Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi bahwa menegaskan bahwa Partai Umat didirikan untuk membawa risalah demokrasi Indonesia dan siap bertarung di pemilu 2024. Partai Umat yang juga dideklarasikan oleh Amin Rais ini akan mewujudkan persatuan Indonesia sebagaimana semangat tauhid yang dibawa oleh parpol Islam. Kemudian Ilham, sebagai parpol baru, apakah ada target yang ingin dicapai Partai Umat sendiri di pemilu 2024 nanti? Untuk target, Partai Umat akan berfokus untuk melakukan kaderisasi di tingkat daerah maupun pusat, dan juga akan gencar mempromosikan kegiatan partai melalui acara-acara seminar ataupun acara-acara yang akan digelar dalam waktu dekat. Menurut Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi, fokus saat ini Partai Umat akan mengenalkan terlebih dahulu konsep dan tujuan didirikannya Partai Umat ke masyarakat umum. Fandi, kemudian apa agenda yang dilakukan ke Partai Umat sendiri dalam waktu dekat sebagai parpol baru di Indonesia? Ya, sebagaimana tadi disebutkan oleh Ketua Umum Ridho Rahmadi bahwa Partai Umat akan mengedepankan konsep kemanusiaan atau humanitarisme yang betul-betul adil dan beradab, dan juga siap bertarung di pemilu 2024 sebagai parpol Islam yang benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat ke depannya. Selain itu, Partai Umat juga akan mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam setiap perjalanan partainya. Seperti itu, rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menimbang A. Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima surat permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Umat nomor 01-DPP-PU-6-2021 tanggal 23 Juni 2021 perihal permohonan pendaftaran partai politik baru dan seterusnya. Mengingat 1. Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun. Tim Resmob Satreskrim Polres Bener Meriah kembali menciduk 2 agen chips Hicks Domino atau game online di kabupaten setempat pada Rabu 25 Agustus 2021. Kedua tersangka kasus tindak pidana judi online itu diciduk di lokasi yang berbeda. Tersangka diketahui berinisial MS, 31 tahun, warga Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Kemudian MI, 31 tahun, warga Kampung Datu Beru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Dari kedua tersangka itu, penyidik Satreskrim Polres Bener Meriah menyita barang bukti sebanyak 31,2 bilion chip Hicks Domino
2 handphone, dan uang senilai Rp1.055.000. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Serambi Indonesia, Budi Patria, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Budi. Halo Budi. Dapat saya laporkan, Firda, tim Resmob Satreskrim Polres Bendera Meriah kembali menciduk 2 agen atau penjual chip domino di Kabupaten Bendera Meriah pada Rabu 25 Agustus 2021. Kedua tersangka tersebut diciduk di lokasi berbeda di kabupaten setempat. Di antaranya tersangka adalah MS, 31 tahun, warga Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bendera Meriah. Tersangka kedua, MI, 31 tahun, warga Kampung Datu Beru, Kecamatan Timang Gajah, di kabupaten yang sama. Dari kedua tersangka tersebut, penyidik Satreskrim Polres Bendera Meriah menyita barang bukti chip domino sebanyak 31,2 bilion dan 2 handphone serta uang senilai Rp1.055.000. Budi, kemudian kedua tersangka ini dijerat dengan pasal berapa dan dihukum berapa lama nantinya? Terima kasih, Firda. Karena Provinsi Aceh memiliki kekhususan yaitu Kanun Aceh, maka pelaku mesir atau judi akan dihukum dengan hukuman cambuk. Untuk kedua pelaku tersebut, jika terbukti nantinya bersalah, maka akan dijerat dengan Pasal 6 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan ancaman cambuk lebih kurang 45 kali cambukan. Demikian, Firda. Budi, kemudian berapa keuntungan dari menjual chip Higgs domino ini yang didapat oleh kedua pelaku sendiri? Menurut pengakuan kedua tersangka itu, keuntungan yang didapat dari menjual chip game domino tersebut, dalam 1 bilion mereka bisa mendapatkan Rp10.000. Berdasarkan informasi yang kita dapat, harga chip online yang dijual secara kepada masyarakat, 1 bilion itu dijual antara Rp60.000 hingga Rp70.000. Demikian, Firda. Oke, Budi, kemudian sudah berapa kali penangkapan kasus yang serupa di Bendera Meriah ini? Benar, Firda. Ini kasus kedua yang ditangani pihak Satreskrim Polres Bendera Meriah. Penanganan kasus pertama ini yang pertama di bulan April 2021 dengan menangkap 3 agen penjual chip game domino tersebut. Kepada 3 tersangka juga sama, Firda, dijerat dengan Kanun Aceh yang ancamannya 45 kali cambukan. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Bendera Meriah, Ibtu Bustani. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. 2 tersangka judi online nih, Pak. Baik, jadi berdasarkan informasi masyarakat, tim Opsnal kita pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB, kemudian pada jam 23.00 WIB terjadi di 2 TKP. Yang pertama di Desa Rijegulu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bendera Meriah, kemudian di Desa Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bendera Meriah. Informasi tersebut terhadap masyarakat atau seseorang yang melakukan penjualan chip untuk judi online. Pada saat kita cek kebenarannya, ternyata benar bahwa 2 orang yang kita amankan, diantaranya MS umur 31 tahun, wira swasta, Desa Reje Guru, kemudian M Iqbal 31 tahun, wira swasta, Datu Baru, Kecamatan Timang Gajah. Dari penggerebekan dan penggeledahan yang kita lakukan, itu ada barang bukti yang kita amankan berupa HP, chip 2,98B, ada juga yang 1,4B yang sudah dijual 9,8B.
Kemudian uang dari hasil penjualan juga ada kita amankan 310 juta. Kemudian yang satu lagi 845 juta rupiah. Sementara ini pasal yang kita persangkakan kedua tersangka pasal 20, pasal 18, pasal 6 Kanun nomor 6 2004 tentang hukum jinayat. Warga di wilayah pesisir yang sulit terjangkau di Kabupaten Komering Ilir akhirnya dapat terjangkau vaksinasi COVID-19 Jumat 27 Agustus 2021. Ini berkat upaya Direktorat Polda Sumatera Selatan dibantu petugas kesehatan. Petugas melakukan upaya jemput bola dalam kegiatan vaksinasi tersebut. Salah satunya ke wilayah perairan di Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan dengan menggunakan kapal cepat atau speedboat. Saat dimintai keterangan, Sri Wahyuni 50 tahun, seorang warga yang mengikuti vaksinasi, menyambut positif layanan itu. Hal senada juga disampaikan Yanto, 35 tahun, warga daerah perairan sejak awal adanya pandemi COVID-19 sudah mengharapkan pelayanan vaksinasi guna menjaga daya tahan tubuh di tengah situasi pandemi COVID-19. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Sumsel, ada Winando Da Vinci yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Winando. Ya, halo, selamat sore, Firda. Winando, bisa Anda jelaskan bagaimana pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut? Oke, Firda. Sebelumnya dari keterangan Kapolres Oki, AKBP Dili Yanto, saat itu dia mengundang Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indraheri, menuju ke daerah perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Di sana merupakan desa terpencil atau yang disebut dengan Sungai Baung, Desa Bukit Batu. Transportasi menuju ke sana hanya dapat melalui perairan menggunakan speedboat, sedangkan melalui darat sepeda motor ataupun mobil tidak bisa menjangkau ke sana. Firda, untuk lokasinya sendiri dari kota Palembang itu menggunakan speedboat sekitar 3-4 jam, Firda, untuk menuju ke lokasi. Nando, apakah ini vaksinasi ini baru pertama kali dilakukan untuk warga pesisir begitu? Halo, Winando. Halo, Firda. Bagaimana, Firda? Bisa Anda jelaskan, apakah vaksinasi ini baru pertama kali dilakukan untuk warga pesisir di Ogan Komering Ilir? Oke, Firda. Sebelumnya Kapolres dan Dinas Kesehatan telah mengunjungi daerah yaitu Desa Sungai Menang, Firda. Di sana lokasinya berbatasan dengan Lampung. Setelah itu kemarin, tepatnya hari Jumat lalu, Kapolres bersama Dinas Kesehatan kembali mengunjungi Desa Bukit Batu yang berbatasan dengan Bangka Belitung. Di sana dia puskesmas jauh dari lokasi dan masyarakat di sana kebanyakan sebagai petani dia, jadi tidak bisa menyempatkan waktu untuk ke puskesmas yang ada di dekat sana dia. Jadi untuk menjangkau atau menuju herd immunity, Firda, ini ya menuju herd immunity, jadi Dinas Kesehatan menjemput bola langsung menuju ke daerah pesisir, salah satunya Bukit Batu. Di sana Kapolres dan Kapolda menyiapkan 1.500 dosis yang dibagikan untuk masyarakat sekitar, dan sekitar jam 4 sore sudah ludes habis dia. Dari keterangan salah satu masyarakat yang saya temui bernama Yanto, memang di sana tidak ada fasilitas kesehatan khususnya vaksinasi dia. Jadi itu baru pertama kali sejak 2 tahun terakhir pandemi ini. Kemudian Winando, berapa banyak sasaran vaksinasi di pesisir Kecamatan Air Sugihan sendiri dan bagaimana antusiasme masyarakat? Oke dia. Oke, Firda, waktu itu kan Kapolda menyiapkan 1.500 dosis dan itu sudah ludes. Nah, selanjutnya Kapolda akan bekerja sama kembali dengan Dinas Kesehatan untuk kembali memasuk ke daerah tersebut. Sekitaran penduduk di sana ada sekitar 5.000 penduduk. Jadi dapat dikatakan belum setengahnya
yang mendapatkan vaksinasi. Gitu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kapolres Ogan Komering Ilir AKBP Dilianto dan juga Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indraheri. Berikut liputannya untuk Anda. Saat ini kita berada di perairan Sungai Musi. Kita akan menuju ke Kecamatan Air Sekian dalam rangka melaksanakan vaksinasi terhadap masyarakat yang melaksanakan bakti sosial untuk meringankan beban masyarakat yang saat ini berdampak terhadap pandemi COVID-19. Itu dilaksanakan kapan Pak jadwalnya? Kita akan melaksanakan besok pagi sampai dengan selesai. Kurang lebih ada 1.200 masyarakat yang akan kita lakukan vaksinasi dan ada sekitar 100 orang yang akan kita bagikan bantuan sosial berupa sembako untuk meringankan beban masyarakat. Bang, ini artinya menyisir daerah yang terisolir gitu? Betul. Kita mencoba menyisir daerah yang saat ini belum bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Nah, makanya kita melalui jalur sungai untuk bisa dapat ke lokasi pelaksanaan vaksinasi tersebut. Banjir terjadi di Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Sabtu 28 Agustus pagi. Banjir terjadi di 3 desa, yakni Desa Tembo, Desa Dadeko, dan Desa Sampano. Jalan Trans Sulawesi di 3 desa itu juga terendam air yang tingginya mencapai 1 meter. Akibatnya antrian panjang kendaraan pun juga terjadi. Kasat Lantas Polres Luwu, AKP Muhammad Ali mengatakan antrian kendaraan akibat banjir mencapai 15 km. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Timur. Ada Halik Mawardi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Halik. Halo Firda. Halik, bisa Anda jelaskan apa penyebab banjir yang terjadi di Luwu ini? Jadi penyebab banjir yang terjadi di Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan adalah intensitas curah hujan yang cukup tinggi pada malam tadi dan diperparah dengan meluapnya air sungai di desa setempat. Itu Firda. Kemudian bisa Anda jelaskan berdasarkan pantauan Anda di lokasi, bagaimana saat ini kondisi warga di sana? Jadi kondisi warga di lokasi banjir saat ini mereka tetap bertahan walaupun sebagian rumah mereka terendam. Sebagian pula warga mengungsi ke rumah-rumah kerabat. Jadi di lokasi kejadian sebagian rumah merupakan rumah panggung, jadi warga tetap bertahan di rumah masing-masing. Itu Firda. Selain kemacetan, apa dampak dari banjir yang terjadi di Luwu ini? Jadi akibat banjir tadi kemacetan mencapai 15 km karena jalur Trans Sulawesi yang merupakan satu-satunya penghubung antara kota Makassar dengan kota Palopo itu macet akibat ketinggian air mencapai 1 meter. Kemudian bagaimana? Silakan. Ya, kenapa Firda? Silakan Halik. Banjir mulai terjadi pada pukul 3 dini hari hingga pagi dan baru reda atau pada siang hari. Itu Firda. Apakah saat ini sudah kondisi banjir di sana sudah surut atau bagaimana informasinya? Jadi kondisi air saat ini sudah surut, di mana arus lalu lintas kembali lancar. Ya, jadi ketinggian air yang merendam jalan Trans Sulawesi itu tersisa setinggi mata kaki. Jadi arus lalu lintas sudah mulai lancar. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Timur Halik Mawardi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang warga Jalan Petojo 7, nomor 2 RT 2, RW 6, Cideng Gambir, Jakarta Pusat bernama Fahrudin Rahim melakukan aksi bagi nasi ke warga kurang mampu yang ada di sekitar rumahnya. Keinginan itu muncul selesai ia mengingat momen 4 tahun lalu saat di Tanah Suci Mekah. Saat melakukan umroh, Fahrudin mengaku pernah melihat ada satu keluarga yang membagi-bagikan makanan.
Kemudian Fahrudin mengajak 6 orang anaknya untuk ikut andil dalam kegiatan bagi-bagi makanan di lingkungan rumahnya itu. Kegiatan itu mereka beri nama Jumpa Sedekah. Sesuai dengan namanya, kegiatan ini dilakukan setiap hari Jumat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Warta Kota Live, ada Muhammad Fajar Yandano yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Fajar. Halo rekan Firda, selamat sore. Fajar, bisa Anda jelaskan sejak kapan kegiatan Jumpa Berkah ini sudah mulai dilakukan oleh Fahrudin? Baik, terima kasih rekan Firda dan selamat sore teman-teman Tribuners. Kegiatan ini menurut Bapak Fahrudin selaku inisiator gerakan Jumpa Berkah, kegiatan ini sudah dilakukan sejak Mei 2019. Jadi artinya kegiatan ini sudah mulai aktif sebelum pandemi Corona 19. Dan kegiatan ini terinspirasi dari tahun 2017, pada saat itu ia umroh ke kota Mekah, dan di sana ia melihat ada keluarga, serombongan keluarga yang membagikan makanan ke masyarakat-masyarakat rentan, seperti pemulung, tunawisma, lansia, dan yatim piatu. Begitu, rekan Firda. Fajar, bisa Anda jelaskan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan Jumpa Sedekah ini? Baik, terima kasih rekan Firda. Untuk yang terlibat adalah keluarga besar, yaitu mencakup Bapak Fahrudin sendiri sebagai inisiator, lalu juga ada anaknya yang berjumlah 5 orang, lalu menantu-menantu, dan juga dibantu oleh relawan yang dimana ojek online rekan dari anaknya. Begitu rekan Firda. Fajar, bisa Anda jelaskan terkait target atau sasaran yang menjadi kegiatan dari bagi-bagi nasi ini, bagaimana untuk informasinya mengenai targetnya? Baik, terima kasih rekan Firda. Untuk target sendiri memang Pak Fahrudin mengatakan fluktuatif ya. Jadi bisa Jumat ini 125, minggu depannya lagi bisa 200, tergantung budget yang dilakukan atau dimiliki. Untuk per tanggal kemarin, 27 Agustus 2021, per hari Jumat, Bapak Fahrudin dan para relawan berhasil membagikan 125 bungkus nasi kepada masyarakat-masyarakat rentan, gitu, dengan budget 16.000. Jadi kalau misalnya dikalkulasikan pada Jumat kemarin, Pak Fahrudin telah mengeluarkan uang 2 juta gitu. Fajar, ini ada relawan dari ojek online yang juga ikut dalam kegiatan Jumpa Sedekah ini. Bagaimana, apa yang motivasi mereka mengikuti kegiatan ini dan lebih memilih untuk untuk bagi-bagi nasi begitu daripada untuk narik ojek seperti itu? Baik, terima kasih rekan Firda. Dua relawan ini, Bapak Fatoni dan Bapak Muji, itu merupakan teman dari anak Bapak Fahrudin. Dia juga teman masa SMA-nya gitu. Jadi mereka motivasinya adalah membantu ya, selain membantu kebaikan, dan akhirnya kenapa yang paling unik di sini adalah mengapa para relawan ini bersedia untuk meluangkan waktu. Alasannya adalah mereka pernah merasakan susah dan akhirnya membantu masyarakat-masyarakat sekitar. Masyarakat-masyarakat yang sekitar pun yang dibagi pun juga ada segmen tertentu, yaitu adalah masyarakat-masyarakat yang rentan. Jadi sistemnya adalah menjemput bola gitu, tidak menaruh makanan di masjid atau di tempat-tempat umum. Jadi sasarannya jelas. Begitu, Firda. Kemudian Fajar, terkait jumlah atau porsi per minggunya yang dikeluarkan oleh Fahrudin ini berapa totalnya jumlahnya? Kalau untuk tanggal 27 kemarin, itu jumlahnya 125 bungkus yang dibagikan ke masyarakat-masyarakat rentan seperti anak yatim, lalu lansia, lalu masyarakat tunawisma gitu. Dan sasaran-sasaran yang paling utama adalah menghampiri di Jalan Tanjung Selor bagian Tanggul, pinggir kali di Banjil Kanal. Di sana banyak sekali rumah-rumah semi permanen yang ditempati oleh masyarakat-masyarakat tunawisma yang biasanya hidup di pinggir rel atau pinggir kali Ciliwung gitu. Jadi masyarakat-masyarakat itu banyak yang kegiatannya memulung dan hidup di rumah semi permanen yang hanya beratap terpal, tanpa alas tidur maupun kasur yang empuk. Begitu rekan Firda. Fajar, apakah setiap minggu jumlah total nasi yang dibagikan sama atau seperti apa informasinya? Untuk jumlah porsi itu fluktuatif, Firda. Jadi untuk pada Jumat itu 125 bungkus nasi. Kalau untuk minggu kemarin itu jumlahnya 200. Jadi tergantung pekan ini ada budget berapa gitu. Tergantung dari relawan dan keluarga gitu. Jadi sebagai informasi, dana-dananya ini didapat dari keluarga besar, lalu juga ada donatur-donatur. Jadi
kalau acara-acara tertentu seperti Idul Adha, Idul Fitri, itu menunya ada lagi, selain makanan ini ada juga takjil-takjil. Dan yang memasak, juru masaknya semua adalah anggota keluarga, baik anak maupun mantu-mantu dari Pak Fahrudin itu sendiri. Terima kasih, Gerda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Fajar juga melakukan wawancara dengan inisiator kegiatan Jumpa Berkah, Fahrudin Rahim, kemudian pengemudi ojek online atau relawan bernama Muhammad Fatoni dan juga Muji Prianto. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi waktu pertama saya cerita sama anak-anak, anak nih punya nazar, dia kepengen kerja yang baik. Saya bilang ya sudah, lakukan ini. Ini itu maksudnya? Lakukan, kita sodako. Sebaik-baiknya sodako adalah memberi makan pada sesama. Apakah itu memang saudara sesama muslim atau saudara ya sesama makhluk ya. Jadi kalau kamu mau, nanti kita bisa rembukan keluarga. Tapi paling tidak lakukan dulu sendiri. Jadi awalnya itu anak saya itu Nur Samsi, dia bikin 10 box. Nah, minggu depannya, Jumat depan, saya kumpulin anak-anak. Saya bilang ya saya bantu lagi 10 box. Jadi 20 box. Nah, minggu ketiga baru mereka kumpul tambah. Jadi ini semuanya ini kesepakatan dari anak-anak Babe ya sebetulnya? Iya, awalnya memang itu. Dan kita juga memang, ya memang istilahnya kalau kayak tujuan, ya on the track lah. Memang kita siapin ini khusus memang buat hari Jumat. Nah, kalau kenapa kita tidak ke masjid? Mungkin kalau pahala di masjid lebih banyak, tapi bukan pahalanya yang saya cari. Ya, kita datangi mereka yang apa? Kalau di masjid kan mereka pasti emang orang mau sholat ya. Itu macam-macam, ada yang mampu, ada yang enggak. Tapi kalau mereka yang enggak datang di masjid, kali nih jadi relawan bagi-bagi nasi berkah. Kurang lebih kita berjalan sebulan ya. Sebulan bantu-bantu kayak begini, jadi relawan. Paling enggaknya tuh hampir setiap hari Jumat kita pasti stop tugas dari online, kita bagi-bagiin ya, paling enggak sedikit nasi buat bantu-bantu saudara-saudara kita yang masih banyak yang kekurangan. Sih, hampir setiap hari Jumat kita lakuin ini rutin. Selama sebulan ini ya Pak ya? Selama sebulan ini. Kan Bapak kan sebenarnya kan punya waktu ya untuk misalnya narik gitu. Kenapa sih lebih milih ini daripada narik gitu? Kalau narik hampir setiap harinya kita narik, kagak ada putusnya ya. Kita luangin lah waktu 1 hari aja sedikit, itu paling nggak kan 1 jam buat berbagi. Nggak ada salahnya kita berbuat kebaikan lah, bagi-bagi rezeki sedikit buat orang-orang yang kurang ada juga istilahnya kan, saudara-saudara kita masih banyak yang kekurangan. Intinya sih kita pengen mencoba lah sedekah walaupun sedikit, yang penting bisa dinikmatin saudara-saudara kita yang ada di sini di sekitar Tanggul kurang lebih. Tanggul ya Pak? Iya. Makasih. Sudah berapa kali Pak? Ya baru ini ya, sebulan juga mungkin aku mau hampir ya sama Pak Tony ini ya. Kita untuk berbagi waktu, walaupun kita narik ada tanggungan, tapi kita memikirkan masih ada saudara-saudara kita yang perlu kita perlu kita perhatikan ya. Jadi kita lihat di sana kan dia juga kurang beruntung ya, kita alhamdulillah ada sedikit, walaupun nasi sedikit, walaupun air atau kita bagi-bagi kan kita ikut senang juga ya bagi. Kalau ini Pak, terakhir pertanyaan, Bapak kan sebenarnya kan Grab ya, harusnya kan bisa narik ya waktunya. Kenapa pilih meluangkan waktu untuk bagi-bagi makanan ini? Ya nggak apa-apa sih untuk meluangkan waktu untuk kebaikan ya, untuk berbagi. Walaupun saya sebagai Grab untuk nyari untuk saya sendiri, tapi kita untuk melihat yang lainnya juga ya, berbagi untuk sesama lah, biar ada manfaatnya lah ya, walaupun berbagi sedikit lah, kita ikut seneng gitu loh ya.
Jadi saya ada waktu, saya luangkan dengan ikhlas dan ridho. Makasih Pak. Rehabilitasi ruangan laboratorium RSUD Malinau yang diperuntukkan untuk fasilitas pemeriksaan COVID-19 ditargetkan selesai awal September 2021. Laboratorium tersebut direncanakan akan melayani 2 jenis pemeriksaan COVID-19, yakni pemeriksaan RT-PCR dan TCP atau tes molekuler cepat. Dijadwalkan fasilitas tersebut akan difungsikan setelah melalui tahap uji coba yang dijadwalkan awal September nanti. Fasilitas tersebut akan melayani pemeriksaan prioritas bagi penanganan COVID-19 di Malinau. Sebelumnya, Kabupaten Malinau mendapatkan alat tes PCR tersebut dihibahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kapasitas alat tersebut diperkirakan efektif melayani 100 spesimen per hari. Jumlah itu dinilai cukup mencukupi untuk kebutuhan pemeriksaan perharinya. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltara, ada Muhammad Supri yang sudah tersambung bersama kami. Halo Supri. Halo, selamat sore rekan Firda. Supri, bisa Anda jelaskan bagaimana progres rehabilitasi fasilitas pemeriksaan COVID-19 di Kabupaten Malinau saat ini? Baik, dapat kami laporkan Firda untuk progres saat ini telah mencapai tahap finalisasi atau penyelesaian pengerjaan konstruksi ruangan laboratorium RSUD Malinau, di mana posisi dari ruang laboratorium PCR ini berada tepat di dalam atau di bersebelahan dengan ruang pelayanan reguler kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, tepatnya sejajar dengan posisi laboratorium RSUD Malinau. Untuk saat ini, proses pengerjaan telah masuk tahap finalisasi, dilaporkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau, John Felix Rundu Padang, bahwa telah mencapai sekira 90% dari total konstruksi pekerjaan, di mana nanti pada saat setelah selesai dikerjakan oleh penyedia jasa konstruksi, akan dilakukan tahap uji coba yang dijadwalkan pada awal September 2021 nanti. Nah, untuk alat ini sebelumnya ada 2 alat pemeriksaan yang akan nanti dioperasikan di fasilitas tersebut, seperti yang dibahasakan di awal bahwa ada alat pemeriksa real-time PCR atau RT-PCR dan tes cepat molekuler atau TCM. Nah, untuk kapasitasnya 100 spesimen per hari, sebenarnya bisa lebih menurut keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan, namun nanti akan disesuaikan karena dinilai jumlah 100 spesimen itu lebih dari cukup untuk pemeriksaan perharinya. Namun Dinas Kesehatan juga mengantisipasi kemungkinan datangnya permintaan dari luar wilayah, di mana wilayah Kabupaten Malinau berbatasan juga dengan Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tanah Tidung. Tentang spesifikasi kapasitas dari alat pemeriksa real-time PCR ini nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Total penyelesaian pengerjaan saat ini 90%, nanti akan diuji cobakan pada awal September 2021 dan jika tidak ada halangan dan prosesnya berlangsung dengan lancar akan dioperasionalkan secepatnya. Firda. Kemudian seperti apa urgensi pengoperasian laboratorium tersebut sehingga dijadikan prioritas penanganan COVID-19? Baik Firda, di awal juga sempat diinformasikan bahwa mesin atau alat pemeriksa RT-PCR ini sebelumnya merupakan hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tapi sebelumnya tidak dapat difungsikan karena minimnya fasilitas di RSUD Malinau atau dalam hal ini tidak memenuhi spesifikasi untuk fasilitas penyimpanan pemeriksaan COVID-19. Nah, untuk saat ini urgensinya adalah berkaitan dengan waktu tunggu. Instruksi langsung dari Bupati Malinau, dalam hal ini Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau, MPW Mawa, bahwa waktu tunggu pasien menunggu untuk hasilnya keluar, apakah dinyatakan negatif atau sebaliknya, itu menurutnya membuat ada dampak psikologis terhadap pasien yang diperiksa. Mengacu dari
pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya di Kabupaten Malinau mengandalkan pemeriksaan dari luar wilayah, sebelumnya di Surabaya dan Tarakan, tapi kemudian beralih di Tarakan dan di Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor. Waktu tunggu sekira hampir 1 pekan atau 7 hari hingga hasil tersebut keluar, sehingga pengadaan fasilitas ini dinilai sebagai prioritas penanganan karena lamanya waktu tunggu. Kemudian untuk kapasitasnya diperkirakan nantinya akan melayani 2 jenis pemeriksaan seperti yang dibahasakan di awal, ada TCM dan RT-PCR, di mana nanti juga akan diberikan juga untuk kesempatan kepada pelaku perjalanan untuk diwadahi sebagai syarat dari pelaku perjalanan di Kabupaten Malinau sendiri. Ada 3 akses yang umumnya digunakan untuk masuk dan keluar di Kabupaten Malinau. Namun untuk saat ini hanya moda transportasi udara yang mewajibkan pelaku perjalanan untuk melampirkan surat atau syarat wajib berupa hasil swab PCR, sehingga dinilai nanti pada saat beroperasi, ditargetkan beroperasi pada awal September 2021 nanti, juga akan melayani kebutuhan pelaku perjalanan, Firda. Kemudian Supri, bagaimana dengan tarif tes PCR dan persyaratannya apa saja? Baik, untuk tarif mengacu pada peraturan Kementerian Kesehatan atau surat edaran Kementerian Kesehatan, dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau bahwa mengacu kepada tarif yang berdasarkan surat edaran tersebut, bahwa untuk wilayah luar Jawa dan Bali dipatok harga tertinggi sebesar 525.000 sekali pemeriksaan. Namun dalam perkembangannya kemungkinan dijangkakan bisa jadi lebih murah daripada tarif, karena tarif yang dipatok, karena kemungkinan angka tersebut merupakan angka tertinggi sehingga bisa berpotensi untuk turun di bawah dari harga yang telah ditetapkan. Kemudian terkait persyaratan dari target yang akan diperiksa nantinya, Dinas Kesehatan mewajibkan agar semua pasien yang atau pelaku perjalanan yang nantinya akan diperiksa minimal mengantongi bukti tanda vaksinasi minimal dosis pertama. Dalam hal ini ketika tidak divaksin, tidak dapat dilayani pemeriksaan tersebut. Namun diberikan pengecualian terkait dengan hal-hal yang memungkinkan pelaku perjalanan tidak dapat divaksin, disebut Kepala Dinas Kesehatan sebagai kontraindikasi. Kontraindikasi di Kabupaten Malinau dapat berupa belum terjangkaunya vaksin kepada sasaran, kemudian ibu-ibu hamil atau penyintas COVID. Nah, persyaratan ini harus juga diperoleh dari dokter resmi yang merupakan dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Muhammad Supri juga melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau, Dr. John Felix Rundu Padang. Berikut liputannya untuk Anda. Kan sebenarnya untuk pelayanan pasien. Ya, kalaupun ada slot nanti untuk pelaku perjalanan, tentu untuk yang prioritas wajib PCR. Nah, untuk pelabuhan kan tidak wajib, ya cukup antigen. Jadi hanya untuk yang pelaku perjalanan pesawat udara. Tetapi perlu diingat bahwa pelaku perjalanan pesawat udara untuk mengajukan periksa PCR wajib menunjukkan sertifikat vaksin dosis pertama. Jadi misalnya walaupun kita buka slot mandiri nanti, tapi kalau dia belum pernah divaksin tidak akan kita layani. Tidak akan kita layani. Kecuali ada 2 kecualinya. Yang pertama, dia memang ada kontraindikasi untuk divaksin. Dan itu harus dikeluarkan oleh dokter rumah sakit. Bukan oleh dokter puskesmas, bukan oleh dokter klinik. Dokter rumah sakit. Dokter rumah sakit. Menyesuaikan apa yang pemerintah mau. Jadi 525 itulah tarif yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kalau dalam perjalanannya nanti ternyata bisa lebih murah, ya kita pikirkan lebih murah. Ya, tapi untuk sementara awal ya tentu kita ikut pagu atau nilai yang ditentukan oleh pemerintah pusat.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Untuk memperbarui informasi Anda, saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, Tribuners, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya, Ferdinanda, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.